kepada Nabi besar, Nabi alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita berselawat ini, mudah-mudahan kita akan mendapatkan sapaannya di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbil alamin. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum acara senam kita mulai. Nah, Bapak Ketua kita mohon maaf tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Beliau ada keperluan yang sangat mendesak itu ya, ada keperluan yang sangat penting sehingga beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita di pagi hari ini. Jadi untuk sambutan mewakili ketua ini kami mintakan kepada Bapak Rendra untuk memberikan sepatah dua kata atau sekapur siri. Kepada Bapak Rendra kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini coy. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, bacan-bucan yang sangat kami sayangi semua. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di sini dalam rangka acara rutin ya, senam bulanan tiap minggu ketiga di Eka Hospital. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan kami sampaikan bahwa tadi disampaikan juga oleh Pak Doni bahwa Pak Ketua kita ada acara ke Sumbar ya. Jadi tidak bisa hadir di sini, ada acara dan saya sedikit banyak mewakili dia untuk memberikan sambutan. Jadi pada intinya acara ini tetap kita lakukan, tolong sama-sama kita konsisten ya, untuk tetap kita jaga kekompakan kita, karena ini dari kita untuk kita ya. Kita sudah harus komitmen, harus kita apa istilahnya bahasa Arabnya apa? Konsisten tuh. Konsisten bahasa Arabnya itu ya ayyuhallazina amanu kata Pak. Istiqomah, betul. Jadi kita harus istiqomah karena kita sudah menyepakati bahwa tiap minggu ketiga kita senam dan olahraga di Eka Hospital. Mari kita ramaikan, dan ini adalah sebagai bukti atau konsekuensi kita kerjasama sebagai menjadi provider atau kerjasama kita dengan Eka Hospital kita jaga dengan baik. Dan satu lagi yang kami sampaikan bahwa mungkin dalam waktu dekat kita ya, Pak Doni, kita singgung sedikit terkait dengan rencana wisata kita bagi kawan-kawan atau ibu-ibu bapak yang ikut wisata. Tolong dipersiapkan semuanya, dari mulai obat-obatan, pakaian, dan lain-lain. Dan kita sudah ada penitia kecil yang akan mengatur semua itu. Kita serahkan sepenuhnya, kita percayakan sepenuhnya, karena maksudnya kita akan lakukan sesuai dengan sebaik mungkin dari apa yang kita pernah rapatkan. Dan yang paling penting adalah satu lagi, karena di sananya dingin cuacanya, ini Oktober November cukup dingin, terutama di Alahan Panjang nanti ya. Tolong dijaga kaos kaki, semua sarung tangan dan yang lain kami ingatkan lagi supaya dipersiapkan. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting satu lagi untuk persiapan tour ini kami sampaikan, ini tambahan dari mungkin Pak Rendra lupa. Yang tidak lupa kita bawa PT jangan lupa dibawa ya. PT jangan lupa dibawa. PT Pak Rendra lupa tadi itu masih tahu. Yang paling penting itu PT. Jangan sampai tidak ada PT dibawa. Hah? Wangkas. Berdoa kita mintakan Pak Sapriadi untuk memimpin doanya kepada Bapak Sapriadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bersenam, mari Bapak Ibu-Ibu kita berdoa dulu sebentar ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan
dan apa namanya itu sejahtera hendaknya di ujung-ujung hidup kita ini, nunggu ajal menjemput. Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu majidan. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, berilah kami kesehatan. Pagi ini kami berkumpul di sini ya Allah. Semoga kami bisa menjaga silaturahmi kami semakin kuat dan kesehatan kami tetap terjaga hendaknya di hari-hari tua kami ini. Ya Allah, Rabbi ghfirli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghiran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi rasul ajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam lindungan dan lindungannya. Kami ingatkan sekali lagi, ini kelihatannya masih rapat, tolong direntangkan tangan ya, direntang tangan agar dalam pergerakannya kita nanti tidak terganggu ya, kawan-kawan sampingnya. Direntangkan tangan ibu-ibu, rentangkan tangannya ibu-ibu. Itu Bu Tanti nih, masih dekat nih sama Ibu Jumino ya. Maju lagi agar ini. Aku yang kena mobil. Enggak ya, oke. Oh ya cukup, nanti nih Bu Nur ada maju 3 langkah. Pagi 3 kali luar biasa ya. Semangat pagi luar biasa. Oke, terima kasih. 2 ya. Selesai? Dikalikan 10? Enggak lah 200. Di bawah 100 masih. Kalau di atas 200 ya sudah istirahat dulu. Oke? Bapak Ibu, kita pemanasan dengan senam diabetes. Ya. Nah, nanti kita aerobik sebentar ya kan, belum kita sebenarnya nggak ada aerobik sebentar, tapi pada siang nggak sanggup jalan aja. Biar awak ikut sedang.
tuh kan. Jadi benar tadi sebenarnya saya mau menyampaikan 7 buah, tapi karena waktu saya hanya menyampaikan 4 buah. Sebenarnya yang kelima dan itu nanti yang masalah itu. Jadi kenapa tidur itu perlu? Jadi sebenarnya gini, orang kalau disuruh penelitiannya ya, penelitian paling panjang untuk puasa itu 7 hari 7 malam tidak makan, hanya minum. Manusia kuat. Tapi kalau disuruh tidak tidur 7 hari 7 malam jarang katanya buat import itu pertama-tama. Disuruh dari Indonesia manusia normal tidak kuat. Tapi kalau hanya menahan makan 7 hari 7 malam manusia kuat. Nah makanya tidur itu kalau dalam bahasa Arab wajalna naumakum subatan. Kami jadikan naumakum atau jadikan tidurmu untuk subatan, untuk istirahat. Dalam keyakinan saya, jadi Tuhan itu membuat semesta itu ibu saya subata satu sebenarnya makhluk istirahat. Nah, karena Tuhan istirahat, kaum Yahudi beribadah di hari Sabtu. Nah, tapi kita tidak meyakini itu bahwa Tuhan itu senantiasa dalam kesibukan, tapi manusia butuh subata, butuh sabat, butuh istirahat, butuh tidur. Nah, tidur yang ideal itu kalau pakai kesehatan yang misalkan 7 sampai 8 jam. Nah, hanya saja pada usia tua karena melatonin hormon untuk tidurnya itu kurang, orang tua justru tidurnya susah. Ya sudahlah, kalau tidurnya susah, terima saja. Bahwa oh ya saya ini tua, kalau susah tidur ya, kalau susah tidur ya break, tapi yang gak usah nyanyi malam-malam. Tahajud lah. Nah, terus masalah pemeriksaan kesehatan, ya pemeriksaan kesehatan itu ibu pemeriksaan gini berapa sebulan berapa kali? Oh tuh biasanya 3 sampai 6 bulan sekali. Nah, senang menyimpan berapa bulan sekali? Oh, lebih cepat Pak. Sebulan sekali. Biasanya cuma 3 bulan sekali Bapak, 1 bulan sekali. Berapa kali? Video. Lagi syuting. Oke Pak. Itu sepatarnya enggak. Oke, yang kedua 6 kilo itu cukup. Dari jauh aja Pak. Itu namanya trisomi. 5 kilo dalam 1 jam jalan, 5 kilo dalam 1 jam, itu udah lumayan. Nah masalah yang ketiga tentang mati suri. Sebenarnya setiap saat kita mati, sukmanya keluar, cuman masih ada ikatan. Dalam Al-Quran kan disebutkan sungguhnya Tuhanlah yang memberikan segala manusia. Namanya Bahu Nasir, rekornya ya, rekor di Indonesia namanya Bahu Nasir. Ini meninggal, sudah meninggal. 3 tahun kemudian orang Jawa namanya nulis-nulisi atau 1000 hari. Ketika dibuatkan selama 1000 hari. Tinggi tuh. Asam urat 8,4. Wis tinggi. Tinggi kan? Tadi kolesterol turun. Gula darah pula naik. Asam urat pula 5,4. Oh, mungkin aku makan obat kolesterol ini pengaruh nih. Bisa jadi nih. Aku mah tadi di masjid sarapan pula ngopi bukan main apa ya. Manisnya kan utang doang tuh. Kenapa kok manis sekali nih gitu? Apa tumpah apa tadi katanya? Gula ke apa tuh? Itu lah naik apa tuh? Kurangnya kolesterol tadi.
apalagi kalau sudah dikubur makan minum berdiri. Jadi jawabannya seperti ini. Kalau kita membaca hadis, keringan simpel tapi mengenai janganlah kamu minum sementara orang kamu nggak orang Jogja Sleman pula tangan diri siapa ya Jogja pula yang ngomongnya pada waktu itu punya perayaan nah kalau itu kan memang udah viral bapak Yahudi ke rumah ada satu lagi dia jualan makanan gading satu iya itu dekat rumah tuh Mbah 102 baru masih sama nyapu yang aku di dalam rumah kalau malam tidur di luar aja di terasa itu jam 11 baru lihat ke kamar dia kan dia kan rumah itu kan di rumah duka tuh tapi apanya tulangnya dibawa ke Jawa pula abunya aja dia tulangnya dibawa ke Jawa ke istrinya kan makarnya aja udah begitu makarnya aja kamu lagi maju tahun kan agak melawan nanti butuh renderan butuh aja juga nanti untuk background depannya balik lah. Iya ini lama, ini masih lama dia. Ini semangat juga. Kalau tegur si Dasman dikasih tahu apa dia namanya sama Maitam sama Oke, silakan Bu Putri. Masih tambah lagi. Contohnya Megawati. Kenapa plastik? Don sini Don, satu Don. 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 Sini satu Don. 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 Ini apa satu Mamang dapat. Iya. Don ini kadang-kadang sentimen ya. Don. 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 Woi. Don ini sombong. Kalau Don awal tadi tanya dulu tapi nggak salah. Ini satu saja. Sombong kali Doni sekarang satu sama. sini. Apa? Wih banyak eh. Apa payu? Susu. Cukup. Hah? Enggak apa-apa, biarin dulu. Yang mana, Pak? Cukup. No. Gak ada hadiah. Jadi jangan pantang harganya. Oke, perkara saja dulu dari yang punggungnya ini. Atau tulangnya mudah keropos. Nah, itu kekurangan vitamin D. Caranya itu ya harus ditambahi. Jadi tidak kelebihan, tidak kekurangan. Itu yang disebut sebagai nutrisi seimbang. Nah, Ibu Afrida tadi
Ibu Asmida itu tadinya obatnya itu 3 macam untuk mengontrol tekanan gula darahnya ya. Gula darahnya itu obatnya 3 macam. Tapi begitu diperbaiki pola makannya, beliau sekarang tinggal 1 macam. Nah, jadi cara sederhana. Bukan 3, Bapak salah. Nah, Banyak bermacam-macam obat gulanya. Sekali minum aja udah 7. nah bayangin, minum obat gula 7 itu koyo aduh. Pagi, sudah makan. Sudah siang sama malam 7. Nah, jadi sekarang tinggal minum obat cuma 1. Nah, cara sederhana memahami kenapa bisa diturunkan 1. Nah, saya buat analogi seperti ini. Bapak itu punya rumahnya bocor. Lantainya kan kotor, rumah bocor, lantainya kotor. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Pertama gimana? Hah? Perbaiki atau tambal yang bocor. Yang sudah kotor? Nah, yang sudah kotor dibersihkan. Nah, ngobati orang itu prinsipnya seperti itu. Yang bocor ditutup, yang sudah kotor dipel, dibersihkan. Nambalnya pakai jaga makan, ngepelnya pakai obat. Bisa juga sih jaga makan saja, nggak usah minum obat, hanya lama. Terus kalau jaga makan semua dokternya tidak laku. Jadi supaya dunia tetap berjalan, rumah sakit tetap berdiri, perawat-perawat juga tidak ada, maksudnya tetap bekerja, bapak juga tetap itu, maka ya ada minum obat, ada jaga makan. Tapi untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian, tetap saja yang paling bagus adalah menjaga makan, menjaga pola makan. Nah, nanti kalau pola makannya seimbang, Bapak tidak akan kerepotan untuk ngepel seumur hidup. Tidak akan kerepotan ngepel seumur hidup, atau tidak akan kerepotan makan obat seumur hidup. Bapak hanya ngepel kalau habis kondangan, makannya kalah, atau reuni, makannya banyak. Nah, setelah itu Bapak atau Ibu tidak perlu ngepel-ngepel lagi. Oke, Ibu? Oke, makasih, Ibu. Nah, tadi udah berapa? Yang pertama olahraga, yang kedua jaga makan, yang ketiga olahraga makan, yang ketiga apa lagi? Oke, yang ketiga adalah menjaga mental atau pikiran. Gimana, Bu? Oh enggak, stres pasti ada, Bu. Oh, bukan menghindari, stres ya harus dihadapi. Bukan mengurangi, jadi mengmanajemen stres. Nah, oke, saya analoginya seperti ini. Jangan kacang. Nah, ini perhatikan, analogi stres ini seperti ini. Ini apa? Cangkir. Boleh saya isi air? Saya isi teh? Isi kacang hijau? Boleh. Ini cangkir ini namanya hati dan pikiran. Ibu mau apa atau mau diisi apa? Terserah kita. Mau diisi hutang? Boleh. Diisi anaknya nakal, stres mikirkan anaknya nakal? Boleh. Mau diisi yang tenang-tenang, Allah atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad atau apapun, itu boleh. Manajemen stres itu artinya Anda mengatur apa-apa yang mau diisikan ke dalam cangkir hati Anda atau wadah dari pikiran Anda. Wadah dari pikiran Anda. Sederhananya, kenapa orang-orang tua, bukan orang-orang tua, sebenarnya seluruhnya, mau dari tua mau muda, diajarkan untuk banyak berwirid, banyak berdoa, pokoknya membaca tasbih atau apa gitu. Tasbihnya ya beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, supaya apa? Supaya yang masuk ke sini adalah yang baik-baik, yang suci-suci. Kalau yang masuk baik-baik, yang buruk-buruk enggak ngisi.
Nah, saya ada cerita nenek-nenek 70 tahun berat badannya turun 13 kilo dalam 2 bulan. Caranya? Bukan caranya, kenapa? Kok ingin berat badannya, caranya kenapa? Alasannya adalah nenek-nenek ini seperti juga emak-emak zaman now nonton TikTok. Jadi dia nonton TikTok kayak gini, suatu saat ada ustadznya itu memberi tausiah tentang hari pengadilan, itu suaranya itu pokoknya dianya itu ini sekali. Ketika ustadznya ngomong, maka hancurlah kamu sehancur-hancurnya, neneknya bilang seakan-akan ditujukan ke dia. Jadi habis itu gak mau makan, takut mati dan sebagainya, sampai akhirnya berat badannya turun sampai 13 kilo dalam 2 bulan. Aduh, orang maksudnya dengar tausiah supaya hatinya tenang, ini dengar tausiah malah hatinya cemas, gundah gulana. Nah, yang seperti itu ibu-ibu harus atur. Nah, ya sekali-kali nggak usah nonton yang kayak gitu-gitu lah. Mau nonton yang senang-senang juga. Cuman kesenangan berlebihan juga tidak baik, tidak boleh. Jadi ada nangis, ya ada sedih dan sebagainya. Nah, untuk kesehatan ya boleh. Nah, tentang artikel kesehatan. Tapi kalau misalkan Bapak menemukan artikel kesehatan atau topik kesehatan yang Bapak justru membuat bingung, Bapak konfirmasi ke kami. Jadi dalam itu sama ada misalkan, benarkah minum tidak boleh berdiri? Katanya misalkan, apakah minum boleh berdiri? Ya sebenarnya secara kesehatannya boleh. Walaupun mungkin secara agama atau secara sopan santun kalau minum harus duduk. Tapi secara kesehatan minum berdiri ya boleh. Atau lain sebagainya, itu Bapak boleh tanyakan ke kami. Nah, sudah olahraga, sudah menjaga seimbang, menjaga pikiran. Satu lagi apa? Wah, menjaga kantong. Menjaga kantong. Oke. Yang ketiga, yang keempat, pertama adalah tentang hubungan sosial. Hubungan sosial itu, ya ini yang Bapak lakukan sekarang ini. Anda harus sering ngumpul. Jadi emosi itu seperti air di dalam tempayan. Kalau emosi itu dipendam saja, lama-lama jadi penyakit. Air itu kalau diem saja lama-lama menjadi bau. Nah, emosi itu harus disalurkan. Nyalurkannya yaitu dengan ngobrol, dengan menggibah-gibah. Maksud bukan menggibah-gibah yang jelek, artinya menggibah-gibah yang bagus. Bukan menggibah namanya kalau yang bagus. Itu artinya Anda harus hidup secara sosial, jangan sendiri, nggak boleh sendiri. Jadi di Jepang itu, cerita lagi orang Jepang, di Jepang itu kan di sana kan budayanya kalau orang tua itu dititipkan sama wanti jompo boleh, atau kadang-kadang dititipkan sama caregivernya lah yang nungguin. Nah, di Jepang itu orang saking kesepiannya, ada orang-orang tua itu kadang-kadang melakukan tindakan melanggar hukum, tapi yang kira-kira hukumannya ringan. Biar apa? Biar di penjara. Kalau di penjara, di dalam penjara temennya banyak, bisa main mahjong, main set shot. Di penjara dikasih makan enak, dibangunin, kalau sakit diobati. Nah, sampai segitunya orang Jepang. Nah, kita yang enggak lah, kita yaitu tiap minggu ini seneng-seneng, ibunya ceria-ceria, cantik-cantik, bapaknya ganteng-ganteng. Nah, itu seperti itu. Nah, ada Yogyakarta itu ada orang yang umurnya 114 tahun dan beliaunya masih menjual mangut lele. Namanya Mbah Marto. Sudah kenal itu? Oke. Jadi Mbah Marto itu umurnya sangat panjang.
suatu ketika itu sampai masuk ke Trans TV dan ditanya, Mbah, rahasiane nopo kok umure saged dawa? Maksudnya umurnya apa kok, rahasianya apa umurnya itu bisa panjang? Mbah Marto jawab seperti ini, rahasiane niku okeh le syukur, geneng seneng dirubung konco. Rahasianya itu okeh le konco, artinya senang bertemu dengan orang, dengan kawan-kawan. Jadi makalah Rasulullah itu bilang bahwa silaturahmi itu memanjangkan umur. Jadi orang yang rajin silaturahmi itu umurnya akan panjang. Oke. Oke, jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami buka berapa pertanyaan. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya kami persilakan. Ibu-ibu dulu ya, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Ada? Ibu mana? Ah, Ibu Nopi, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak, masalah apa Pak? Apa mah akut apa? Katanya saya ada gejala mah, kata dokter. Jadi makan obatnya sebelum makan dan setelah makan. Tapi beriring jalan Pak. Rasanya masalah saya sekarang tidak ada lagi Pak. Karena saya ngikutin perintahnya, katanya harus sarapan dulu kalau pagi gitu. Jadi bagaimana Pak solusinya Pak untuk keamanan? Sekarang mahnya udah sembuh belum? Nggak tahu Pak, dokter yang tahu kalau saya. Yang ibu yang tahu. Masa sakit yang rasakan kan ibu, bukan dokternya. Nah, kalau ibunya bingung besok periksa sama saya. Ya boleh Dok, terima kasih Dok. Oke. Ya, bapaknya silakan. Don. Tunggu ya, kami batasi ya. Pertanyaannya ini yang berkaitan temanya dengan yang apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Jangan pula mau jalan-jalan ke alamannya ditanya di sini ya. Saya harap jangan. Ya, oke, Pak Dery. Kalau mau jalan-jalan ke Harau itu dibahas di grup WA aja. Aku nanya. Ya, itu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Erwin Dok. 643507 ditambah 10 sampai 09. Nomor pensiun. Oh, ke nomor pensiun. Saya adalah salah satu pasien dari Eka Hospital. Jadi gini Dok. Jadi pertanyaannya begini, langsung aja. Dokter tadi menyampaikan kita harus manajemen stres. Kami yang sudah berumur hampir lansia ini, sebetulnya kita akan diibaratkan seperti es yang akan mencair dan habis nanti, dan kita kembali ke. Jadi begini Dok, yang kami rasakan sekarang ketika kami divonis penyakit yang berbahaya, yang namanya manusia, kita pasti mengalami stres atau tertekan. Yang saya tanyakan begini Dok, apakah ada cara untuk mengurangi bagaimana pasien ini ketika dia divonis kadar dari stres ini bisa dikurangi? Contohnya, mungkin dia dikirim dulu ke psikiater, baru diterangkan penyakitnya. Jadi sehingga mereka siap untuk menerima apa yang dihidapnya gitu Dok. Apakah ada? Saya mau bertanya itu aja Dok. Terima kasih. Jangan dekat mik, berdering. Pertanyaannya dua jawab dua. Boleh. Ya, nanti aku mau tanya. Ya, waalaikumsalam. Geser, jangan dekat speaker. Assalamualaikum. Tahu Dok. Ini Dok, tadi saya belum pernah merasakan hasil gula darah. Gula darah saya tinggi, ini 184. Kita habis ini ditulis 580/140. Jadi untuk caranya gimana? Saya belum pernah, karena baru kali ini saya cek gula darah tinggi untuk mengatasi menurutnya apa yang saya akan lakukan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua langsung ya. Oke, dua. Sudah 3 tuh. Gulanya dikurangi. Tadi sudah tadi 1, kemudian Pak Erwin enggak.
nggak pertanyaannya dikumpul semua? Hah? Oke, satu lagi. Pak Usnul, nggak pernah aku di sini. Nggak apa-apa, mumpung gratis. Betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, tadi saya dengar Bu Firda itu dari makan obat sekian banyak tinggal satu. Lemas aku jadi ini. Saya salah satu pasien sakit gula, Dok. Saya makan obat glukopak, Limaferik, Aquabox. Maksud saya begini, tadi kan seolah-olah obat itu bisa dikurangi. Yang saya tanyakan gini, Dok, standarnya untuk mengurangi obat itu apa, Dok? Sementara kalau saya periksa gula darah saya, kalau kemarin tuh A1, HB1 itu sampai mencapai 14. Dan gula darah saat itu 300 lebih. Tapi sekarang itu jauh udah turun. Apakah saya standarnya harus mengurangi obat itu? Gimana caranya? Atau selalu harus saya makan obat seterusnya? Itu aja, Dok. Terima kasih banyak. Oke. 3 dulu ya, Bu. Oke. Yang pertama, oke, Pak Lurah. Yang satu tadi nanti Ibu itu langsung nanti kami itu. Yang Bapak ini Apa banyak ngopi? bagaimana mengelola stres atau kecemasan. Perhatikan. Nih, bawa nanti. ini sekarang yang di sana di depan, yang di sana di belakang. Sekarang masa depan, masa lalu. Orang sedih masa depan atau masa lalu? Masa lalu. Orang sedih itu hanya nginget-nginget yang bermasalah di masa lalu. Orang cemas, cemas itu hanya nginget-nginget atau takut-takut terjadi yang di masa depan. Supaya tidak sedih, tidak cemas gimana? Disyukuri yang sekarang. Dengar. Sederhananya, kenapa orang diajarin kalau dalam dalam Quran disebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang tidak khauf, tidak cemas, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih. Walahum yahzanun artinya orang tidak cemas terhadap yang di depan, tidak sedih dengan yang di belakang. Caranya apa? Caranya dengan yang perhatiannya itu Bapak bawa yang ke sekarang. Ada orang divonis tumor otak nyebar ke tumor paru nyebar ke otak. Ditanya, rasanya mak mano oma? Rasanya gimana oma? Yo mak mano lagi. Inilah janji oma. Maksudnya inilah sudah janji saya. Ya dijalanin aja. Mau berapa bulan, mau berapa hidup saya, yang penting sekarang saya bersyukur, anak-anak saya rukun, cucu-cucu saya sayang dengan saya dan sebagainya. Perkara mati, tidak ada orang dengan zaman Nabi Adamnya nggak mati. Terus ketika mati orang berpikir kalau mati di sana kesepian, udah barangkali ramai banget. Bayangkan kalau mati di kuburan nanti kesepian, enggak, di kuburan itu ramai minta ampun. Lawang yang di sana jarang balik ke sini, yang di sini ada yang ingin ke sana kok. Ya kan? Iya, banyak orang mati jarang, belum ada yang balik, orang mati balik itu jarang ada. Tapi orang yang masih hidup kadang-kadang pingin mati kok. Artinya di sana itu juga ramai sekali. Nah, cuman ramai tidaknya di sana Sama kali adalah cerminan dari yang dari sini pegel aku. Belum. Allah. Ya kita punya dengan harapan itu, moga-moga aku ketemu dengan misalkan bapak-bapak saya yang dulu atau leluhur saya yang dulu di sana, pasti ketemu asal satu frekuensi. Kalau frekuensinya jahat, ya ketemunya temannya sendiri misalkan. Oke, yang satu itu, yang kedua, Mbak udah? Nah, kurang baik. Intinya ya lah.
yang sudah sebelumnya katakan sudah Apa lagi ada foto gotong royong? Ada foto royong di masjid? Aku belum buka. Lihat. 3 orang. Ya tukang aja cari. 3 orang ada. 4. 4. Gotong royong masjid. Kemarin yang senang Si Jeb gara-gara enggak ini. Lihatlah minggu kemarin lapang enggak mau. Biar dengar dia, biar dengar sini. Berubah pula programnya. Berubah kemarin yang parit belum selesai ini ngemen jalan pula. Alah. Sekarang yang mencerdas itu. Datang berubah tahun sebelum pasang. Kalau mau balik ke Jawa Bali, nyemenisasi jalan 10 kali 6 meter. pada orang-orang yang usianya masih muda, ya 10 tahun. Nanti kalau dibilang maksa, loh kok mas saya nggak sembuh-sembuh, malah bengkak. Nah, satu selesaikan. apakah harus dikasih obat anti depresan? Dia datang sekali 2 minggu tidak datang. Kecuali setelah itu beliau Bener dia. tahu penyakitnya orang nggak bisa tidur, baru dikasih obat itu supaya tidur. Nah, ya, tapi dengan cara seperti itu agak lebih lumayan. Dan pasien-pasien yang udah pernah laka, kadang-kadang yang datang ke sini, bapak udah datang ke rumah laka, udah dia udah datang sini. Saya nggak bisa tidur. Itu udah kasih obat tidur aja. Disuruh meditasi ya nggak bisa, suruh wiridnya malam minggunya mati terus. Oke. Yang tadi yang nomor 2 adalah kena gula darahnya apa tadi? 184. Up. Sini. Pak. Oh. 185 udah makan apa sebelum makan? Sudah makan. Oke, sebelum sudah makan kalau 185 agak tinggi. Ngobatinya sederhana Pak. Nah, besok minta ke hospital nyediakannya telur aja. Apa telur? Jangan bubur kacang itu, kalau bubur kacang itu kan manis. Oh. Tetapi nggak ada anggarannya Pak. Maksudnya kalau orang gula darahnya sudah tinggi, dia dipilih yang dimakan dulu kacang, nomor 2 nah yang itu nanti dibawa untuk cucunya. Boleh dong. Mungkin untuk yang berikutnya nanti mungkin soto nggak apa dong. Oh sebentar loh ya. Ya terus yang bapak ini, bapak siapa Pak? Bob. Ada soto. Nah, ini sebenarnya sederhana tadi. Kalau bapaknya sudah bisa mengubah pola makan, otomatis gula darahnya akan turun. Dan kalau obatnya itu dimakan banyak-banyak, pasti ngedrop. Begitu keringat dingin, obatnya harus dikurangi. Pasti ngedrop. Kalau gulanya obat atau gulanya udah baik, dikasih obat banyak-banyak, gulanya ngedrop. Ketika keringat dingin, ya udah obat-obatnya harus dikurangi. Dari 4, 3 jadi 2, 2 jadi 1. Nah, ya boleh. Nah, HbA1c itu adalah kadar rata-rata gula darah harian 3 bulan terakhir. Kalau dia sudah di bawah 7, kalau pedoman Indonesia, atau lebih normalnya lagi 6,5, itu biasanya obat-obatnya sudah mulai dikurangi. Demikian. Oke, lanjut pertanyaan. Betul, Bapak itu dapat. Tas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang pertama saya tanyakan masalah kehidupan dan kematian itu ya. Tadi kata dokter kan orang hidup mesti akan mati gitu kan. Kita belum nafsu kan. Kemudian orang mati tidak ada akan hidup kembali. Tapi bagaimana saya baca tadi kan kebaik dulu ada orang mati bisa hidup kembali. Itu seperti ya. Itu kan pernah mungkin banyak kita mungkin semua udah tahu gitu. Itu apa memang fakta atau gimana? Itu saya yang pertama.
Kemudian yang kedua, masalahnya kita disuruh berdiri, minum atau makan sambil berdiri. Sebagai secara agama kita memang itu dianjurkan untuk Berapa hasil? Kolesterol 130, bagus. Itu ada batasannya situ. Salurannya itu. Nah, itu. Jadi gimana secara ilmu kedokteran waktu kita minum berdiri atau makan berdiri salah sebenarnya. Kenapa? Karena ini pernah terjadi teman-teman saya sama orang saya. Berdiri dia minum, kita selat. Satu langsung pola tidur meninggal. Nah itu mungkin efek dari minum berdiri tadi kan. Jadi secara medis tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dong. Ya, mungkin ini bisa satu ini kita jawab dong. Nanti itu mungkin untuk berikutnya yang temanya yang berkaitan dengan diabetes ya mungkin nanti yang ada kaitannya. Mungkin ibu-ibu ini bapak-bapak kali ini. Untuk berikutnya kita mintakan Bu Nur ya. Bu Nur tadi sudah butuh pertanyaannya ya. Biar ada pemerataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nur Dokter. Pertanyaan saya seperti yang dokter sampaikan tadi dalam olahraga, katakan olahraga berlebihan. Nah sebelum kita itu kan terutama yang gula, mereka selalu bersyukur olahraga seperti pagi-pagi jalan lebih setiap hari. Apakah kita dan 6 kilo itu berpengaruh untuk kesehatan kita? Apa boleh lagi? Oke, Pak Nur. Don. Baik, terima kasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok atas kesempatannya. Terkait dengan bagaimana kita memelihara kesehatan kita pada usia-usia senja seperti kita ini. Jadi disebutkan satu, kita aktif ya, berolahraga, beraktivitas lah ya. Yang kedua, bagaimana kita Don udah pulang Don aku Don. Mengkonsumsi makanan yang cukup. Udah lah Don. Yang ketiga, manajemen masalah stres. Mungkin ada beberapa yang mungkin perlu dipertimbangkan juga masalah bagaimana kita harus cukup beristirahat. Ini juga belum dibahas tadi. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan rutin untuk basic check up. Ini juga perlu. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita di hari ini karena cuaca sudah panas, maka berakhir juga acara kita, acara pengembangan kita. Akhiri dengan wabillahi taufiq.